Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, mungkin di alam semesta yang sangat besar ini tak semuanya bisa kita lihat apa saja yang telah diciptakan oleh Allah karena keterbatasan jarak pandangan kita. Namun tahukah Anda makhluk apakah yang pertama diciptakan oleh Allah di alam semesta ini? Apakah itu langit, bumi, udara, manusia, malaikat, ataukah jin? Dan tahukah juga sob, makhluk apakah yang paling besar yang telah diciptakan oleh Allah? Apakah itu jin ataukah malaikat? Yuk, daripada berlama-lama penasaran, langsung saja kita simak dan tonton video ini hingga akhir untuk mendapatkan ulasannya. Tentang siapakah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama. Dan di antara perbedaan pendapat para ulama yang paling dapat kita percaya, setidaknya telah terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, Al-Qalam. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnul Jauzi rahimakumullahu ta'ala. Dan terdapat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda yang artinya, ketika pertama kali Allah menciptakan pena, Allah berkata kepadanya, tulislah. Pena kemudian berkata, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah semua takdir hingga kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, Al-Ma'. Dan pendapat ini diambil oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan sebagian salaf. Abu Razin Al-Ukaili bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, di mana dahulu Rabb kita berada sebelum menciptakan makhluknya? Beliau menjawab, dia berada di Al-Ma', tidak ada di atas dan bawahnya udara. Kemudian dia menciptakan arsnya di atas air. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, Al-Ars. Inilah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimakumullahu ta'ala. Dan pendapat terkuat, wallahu a'lam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah ars. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, yang pertama kali Allah ciptakan dari segala sesuatu yang kita ketahui adalah ars. Kemudian Allah beristiwa di atasnya setelah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana dalam firman Allah, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Sebelumnya, ars Allah di atas air untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Makhluk ciptaan Allah yang terbesar. Besarnya ars Allah telah difirmankan Allah dalam surat Al-Buruj, di mana Allah Ta'ala berfirman, Dzul Arsyil Majid, yang artinya yang mempunyai ars lagi maha mulia. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Al-Majid dalam ayat tersebut adalah sifat yang menunjukkan keluasan dan kebesaran. Demikian disebutkan dalam kitab tafsirnya. Jadi Al-Majid artinya maha besar, maha agung, dan maha luas. Terdapat sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kursi itu berada di ars, tiada lain hanyalah bagaikan sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah padang pasir. Hadis riwayat Ibnu Syaibah dalam kitab Al-Ars. Kemudian terdapat pula hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah, pemikul ars, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah sob, malaikat pemikulnya saja sebesar itu, apalagi ars yang dipikulnya. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar karena telah menciptakan itu semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.